ya guys. Halo teman-teman, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Arsi Channel. Ini hari Senin tanggal merah, dan aku hari ini mau ke Aberdeen nemuin Susi si milik Kitty. Karena kemarin Susi udah kesini ke Mongkok, jadi hari ini gantian aku yang nemuin dia. Dan sekalian mau nonton balapan perahu boat. Oke teman-teman, ikuti keseharian aku hari ini. Aku tuh suka sekali ya kalau melakukan perjalanan dari Mongkok ke Aberdeen itu. Sepanjang jalan kita itu disuguhkan pemandangan yang sangat indah banget, melewati lautan, gunung-gunung, berkelok-kelok. Pokoknya aku tuh sangat menikmati banget pemandangan alamnya, luar biasa. Buat teman-teman yang pecinta wisata alam, rasanya belum sempurna kalau belum pernah datang ke Aberdeen. Aberdeen itu dalam bahasa Kantonisnya sendiri Hong Kong Chai atau Hong Kong kecil, jadi bisa diartikan miniaturnya Hong Kong. Jadi kalau teman-teman mau lihat wajahnya Hong Kong itu boleh datang ke Aberdeen. Semua yang ada di Hong Kong itu di Aberdeen itu ada gitu. Selain tempatnya yang indah juga cuacanya tuh sejuk. Tapi kalau lagi musim panas ya panas wajar ya. Maksudnya oke lah, untuk cuaca tuh di Aberdeen tuh oke menurut aku ya. Nah, karena aku belum makan apa-apa, jadi aku mau sarapan dulu ya. Biasa aku mau makan mie kesukaan aku, yaitu Aulamin. Semoga nggak ngantri ya, karena ini udah masuk jam makan siang. Nah, ini Aulamin atau mie daging sapi ya, seporsinya itu 34. Tapi kalau mau pesen minuman tambah lagi ya. Ini tuh belum sama minuman, hanya mie-nya saja. Dan tempatnya itu sempit banget ya, pengunjungnya ramai sekali. Jadi aku tidak bisa bikin video panjang-panjang. Aku hanya ingin menunjukkan saja Aulamin tuh kayak gini nih, kayak gitu. Dan spesial yang di Aberdeen tuh menurut aku enak banget. Nah teman-teman, aku sekarang udah selesai makan ya, dan aku mau langsung menuju ke tempatnya, tempat perlombaan perahu boat itu ya. Di sebelah sana teman-teman bisa lihat ya. Di sepanjang jalan aku udah bisa melihat orang-orang yang peserta lombanya itu udah memakai kaos seragam. Oke, kita langsung ke sana ya. Seperti ini keramaiannya ya teman-teman. Nah, tuh udah pada pakai seragam. Tadi habis sempat istirahat, kemudian sekarang udah mulai lagi kayaknya. Wah, udah full ya, kayaknya aku telat. Udah full, nggak bisa ngambil video ya, dengan jelas. Sebenarnya suasana hati aku tuh sedang kurang baik ya teman-teman. Kenapa? Karena memang dari awalnya aku tuh nggak ada niat mau kesini, nggak ada niat mau keluar gitu. Lagi capek, lagi bad mood gitu. Karena kemarin masalah partai, masalah apa tuh. Jadi aku tuh pengen mengistirahatkan badanku, mengistirahatkan pikiranku gitu. Tapi Susi telepon, katanya di Aberdeen rame, yuk sini yuk, aku libur sendirian, sini dong, sini dong. Akhirnya kan aku datang. Nah setelah aku datang, aku tuh udah jalan. Dia tahu aku udah jalan. Terus dia bilang, yuk aku ngelar di sini loh, ada ibu-ibu pengajian juga. Lah taman segini lebarnya, kenapa kamu ngelarnya malah sama ibu-ibu pengajian? Yang kemarin aku konflik masalah kolong jembatan Aberdeen itu loh teman-teman. Kalau aku nyamperin Susi, pasti ibu-ibu pengajian itu nyamperin aku dan akan menginterogasi aku, kenapa kayak seakan-akan aku tuh salah banget gitu. Padahal aku sampai sekarang nggak tahu kesalahan aku tuh apa gitu. Dan aku tuh malesnya kenapa? Karena aku seorang, Susi tuh nggak bakalan belain aku. Sedangkan merekanya puluhan orang, aku tuh males banget ribut-ribut gitu ya. Nah terus udah gitu katanya, yuk Ibu Ani juga di sini loh, katanya si Susi tuh gitu. Lah terus kan aku memang sama Ibu Ani nggak pernah ada masalah, cuman aku tuh kalau udah dibikin kesel, dibikin sakit hati, aku tuh males ketemu lagi tuh. Dan Susi tuh tahu banget itu gitu loh. Terus aku juga bilang sama Susi, aku tuh udah nyampe Aberdeen, aku bilang aku udah ngambil kaos sama Jana, lagi makan mie di tempat biasa kita makan mie. Jadi dia tuh sebenarnya tahu aku udah nyampe Aberdeen tuh, tapi dia tuh nggak bilang yuk nyampe mana, jadi nggak kesini. Kapan mau nemuin aku tuh nggak ada, dia tuh bilang begitu tuh, nggak ada. Sampai aku tuh nungguin kok Susi nggak ada telepon-teleponnya ya, kirain
Susi tuh ngerti aku tuh nggak bakalan datengin dia, ya dialah yang datengin aku gitu kan. Aku udah jauh-jauh dari Mongkok ke Aberdeen nemuin dia gitu, tapi itu nggak ada. Sampai akhirnya aku yang telepon dia dan dia bilang dia lagi di North Point. Coba menurut teman-teman bener nggak? Aku dari Mongkok jauh-jauh ke Aberdeen nemuin dia, sedangkan dianya yang aku temuin malah pergi ke North Point sama ibu, nggak bilang-bilang dulu ke aku gitu, yuk ikut enggak, akunya mau ke North Point gitu. Kalau aku nggak telepon ya dia jongjon aja gitu, ongko-ongko aja gitu sama ibu, seakan-akan nggak buat janji sama aku gitu. Aku kesel banget di situ tuh. Terus aku bilang, kamu gimana sih janjian sama aku malah jalan sama orang lain? Panas. Karena ini tuh season kedua, tadi paginya tuh udah ada, ini tuh season yang keduanya. Jadi tadi tuh sempat istirahat, terus ini baru mulai lagi. Nah ini pesertanya ya guys. Nah ini grup yang lain, seragamnya warna biru. Nah itu peralatan keamanan, ramai sekali ya teman-teman, dan alhamdulillah belum terlambat ya. Aku pikir udah terlambat. Aku mau lihat dari sisi yang lainnya. Dan di sini tuh deretan kamera wartawan atau sosial media, mungkin YouTuber juga ya. Dan di sini juga disediakan kapal yang disewakan berbayar gitu bagi yang mau menonton langsung dari atas air, dari dekat gitu ya. Wah ini makanannya, ada itu sembayangan juga. Lokasinya di atas kapal. Mungkin hidangan yang disediakan untuk para atletnya ya. Piala-piala yang udah disiapkan. Panas sekali. Perlombaan masih berlangsung ya teman-teman, panas banget. Lagi duduk dulu. Panas. Minum air kelapa. Festival Perahu Naga disebut Tuan Wu Chie dalam bahasa Mandarin dan Tuening dalam bahasa Kantonis. Festival Tuening atau Tuan Wu Chie atau Festival Perahu Naga Long Chu Chie dirayakan setiap tahun dengan lomba perahu naga dan kue beras. Ini adalah hari libur tradisional yang jatuh pada hari kelima bulan kelima penanggalan lunar dalam kalender Tiongkok.
Pada tahun 2024, Festival Tuening jatuh pada tanggal 10 Juni, hari Senin di daratan Tiongkok. Hari libur nasional berlangsung selama 3 hari. Begitu pula di Hong Kong, karena hari libur tersebut berdekatan dengan akhir pekan. Sesuai legenda, Festival Tuening bermula dari kematian Su Yuen, seorang penyair patriotik negara Chu selama periode negara-negara berperang. Dia mengarungi sungai untuk menenggelamkan dirinya dan meninggal segera setelah kedaulatan tanah air tercinta pada hari kelima bulan kelima lunar, yaitu saat Festival Perahu Naga kini diadakan. Jenazah Su tidak dapat ditemukan, sehingga masyarakat setempat berlomba dengan perahu mereka dan menjatuhkan pangsit ketan ke sungai untuk menjauhkan ikan dan roh jahat dari jenazah penyair. Maka dimulailah tradisi balap perahu naga dan makan kue beras pada hari kelima bulan kelima penanggalan lunar. Namun beberapa orang menemukan bahwa Tuening sebenarnya dimulai sebelum kematian Su Yuen. Awalnya itu adalah festival yang berhubungan dengan naga, dan perlombaan perahu naga tidak diadakan pada hari Tuening sampai dinasti Ming. Naga adalah dewa yang menguasai dunia air. Perahu naga menampilkan kepala dan ekor naga. Setelah perahu naga berlayar di dalam air tersebut diberkati dan orang-orang saat ini masih berenang di air perahu naga. Ini dengan harapan tetap sehat sepanjang sisa tahun ini dan dijauhkan dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Itu sekilas sejarah tentang Festival Perahu Naga ya teman-teman, dan itu masih dipercayai sangat kuat oleh warga Hong Kong, Taiwan, Cina, Singapura yang berkebangsaan Cina ya. Nah, aku masih mencari tempat untuk mengambil video yang bagus ini ya. Aku udah jalan sana jalan sini udah berapa kali ini putaran. Emang banyak sekali warga yang antusias ya, bukan cuma warga Hong Kong. Di sini bisa kita lihat ada juga warga bule, dan konon katanya peserta lomba juga bukan semuanya dari Hong Kong ya, ada dari negara-negara lain seperti datang dari Cina, kemudian Singapura kayak gitu. Namun di sini orang Indonesia tidak ada ya, entah mungkin memang nggak ikutan ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini mereka para pesertanya mulai siap-siap menaiki perahu, kemudian berjajar sambil menunggu semua perahunya ready. Jadi ini tuh babak penyisihan ya, satu kali jalan itu 4 perahu, kemudian nanti yang menang itu akan dilombakan lagi dengan yang menang selanjutnya kayak gitu. Jadi akan ada babak penyisihan dan babak final gitu. Di sini teman-teman bisa lihat ada yang menonton dari atas jembatan itu ya. Mungkin terlihat lebih jelas ya dari atas jembatan sana. Cuman kayaknya kalau harus ke sana makan waktu ya, harusnya dari tadi pagi gitu ya, karena sekarang lombanya kan udah mulai gitu. Nah, teman-teman juga bisa lihat banyak yang menonton juga dari atas perahu ya. Mungkin ini bayar, jadi mereka nontonnya tuh dari atas perahu, dari atas air gitu, dari atas kapal. Jadi terlihat lebih jelas karena dari dekat dan nggak ada yang menghalangi gitu. Kalau kita dari tepian ini kan terhalang sama penonton yang lain gitu ya. Nah, ini mulai jalan, dan di sini sebenarnya rame banget para supporternya ya di sisi pantai ini. Sangat ramai sekali. Tibalah saatnya pembagian piala dan juga penghargaan gitu ya. Kemudian ada sesi foto bersama juga, dan piala yang disediakan itu sampai ratusan ya. Mungkin ada itunya ya, apa sih tipe-tipenya gitu, tipe dari kekompakan, dari kecepatan, dari seragam kayak gitu. Jadi banyak sekali piala yang disediakan. Dan dengan pembagian piala ini videonya saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Terima kasih buat yang selalu menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.